Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama beribadah di ruang Zoom ini. Tuhan menolong, biarlah Engkau berkati kami semuanya, biar Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Allah dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga. Ya. Kita akan membaca ayat 21 sampai 31. Saya akan bacakan kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darahnya hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Jadi sekali lagi, manusia dibenarkan karena iman. Tidak ada perbedaan. Semua manusia dibenarkan karena iman. Mengapa demikian? Karena semua manusia tidak ada perbedaan, telah jatuh di dalam dosa. Di dalam Adam, semua manusia yang lahir atau keturunan Adam adalah manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa menuruti keinginan daripada iblis, keinginan daripada kegelapan, maka berpindahlah Adam dan Hawa itu di dalam kegelapan. Manusia yang dicipta oleh Allah dicipta begitu mulia. Apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan manusia itu? Kemuliaan manusia adalah menampakkan kemuliaan Allah. Jadi manusia bisa menampakkan kemuliaan Allah kalau manusia itu hidup di dalam Allah, hidup dekat dengan Allah. Jadi manusia dapat menampakkan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan manusia itu apa? Kemuliaan manusia adalah manusia dapat menampakkan kemuliaan Allah. Dan manusia dapat menampakkan kemuliaan Allah hanya karena manusia itu berada di dalam Allah. Tapi Adam dan Hawa kemudian mengikuti keinginan godaan dari iblis. Dan kemudian di situ manusia bukan menampakkan kemuliaan dirinya yang menjadi sebenarnya adalah kemuliaan Allah, ya. Saya menyebutnya kemuliaan Allah, ya. Karena manusia dicipta mulia, di dalam dirinya manusia tidak ada yang mulia. Yang mulia itu adalah Allah. Jadi ketika manusia menampakkan kemuliaan Allah, disitulah kemuliaan manusia sebenarnya. Dan kemudian ketika manusia mengikuti kegelapan atau iblis, maka manusia tidak menampakkan kemuliaan Allah, tapi manusia menampakkan kegelapan itu. Manusia menampakkan tindakan-tindakan jahat, manusia menampakkan kekejaman,
manusia menampakkan hal-hal yang ditampilkan oleh sang pendusta itu, bapa segala dusta itu, yaitu iblis dan kegelapan. Itulah sebabnya, jikalau Bapa tidak mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, maka semua manusia akan mati karena dosa. Tetapi kita bersyukur Kristus mati di kayu salib. Dan pada waktu Kristus mati di kayu salib, semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Sehingga demikian kita tidak perlu menanggung dosa itu. Itulah disebut kita dibenarkan. Kita dibenarkan karena korban Kristus. Pada waktu Kristus mati di kayu salib, semua dosa-dosa kita ditanggung oleh Yesus. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita orang benar, tapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Artinya, tidak boleh ada yang menyombongkan dirinya. Karena pengorbanan Kristus itu diberikan kepada semua yang percaya. Pengorbanan Kristus itu cukup untuk seluruh manusia. Cukup untuk semua manusia. Tetapi pengorbanan Kristus itu efektif untuk orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus itu. Dengan demikian kita dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Tidak ada yang boleh menyombongkan diri. Orang-orang Yahudi menyombongkan diri sebagai umat pilihan, punya Taurat. Tidak ada yang boleh menyombongkan diri. Karena semuanya karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi, kalau di dalam Adam kita semuanya berdosa, maka semua yang berada di dalam Kristus, dia dibenarkan. Meskipun manusia berdosa, tapi dia dibenarkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kemudian itulah sebabnya kita harus terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Tadi saya katakan manusia itu diciptakan mulia karena manusia dapat menampakkan kemuliaan Allah. Manusia dapat menampakkan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Kalau manusia hidup di dalam Allah. Dan kemudian manusia itu berdosa. Kenapa? Karena mengikuti kegelapan. Apa yang ditampakkan? Wajah kegelapan yang ditampakkan. Kemudian manusia yang berdosa itu dibenarkan karena pembenaran Allah. Dan selanjutnya, apa yang perlu ditampakkan dari wajah orang yang dibenarkan? Kalau wajah orang yang dibenarkan itu bergantung dengan Allah, beriman kepada Allah. Beriman artinya bergantung kepada Allah, hidup di dalam Allah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itu namanya beriman. Nah, karena dia beriman kepada Allah, maka Allah menyatakan kemuliaannya kepada kita. Jadi setiap perbuatan dosa itu adalah bukan dari Allah. Tapi setiap perbuatan-perbuatan kebenaran itu dari Allah. Artinya adalah, kalau kita ingin menampakkan kebenaran-kebenaran itu, maka kita harus hidup di dalam Allah. Jadi bukan hidup dengan kekuatan sendiri, dengan perasaan lebih baik dari orang lain. Memang kita perlu membaca Alkitab, berlatih untuk hidup baik, terus berjuang untuk hidup baik, hidup benar. Tetapi semuanya itu karena kasih karunia. Karena kita dibenarkan, maka kita tidak menjadi budak dosa, tapi menjadi budak Allah. Atau menjadi hamba Allah. Karena kita menjadi hamba Allah, Allah memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan Allah. Atau menjalankan misi Allah. Jadi ketika kita percaya kita dibenarkan oleh Allah, maka kita harus bergantung kepada Allah. Kita minta tolong setiap hari kepada Allah untuk memampukan hidup benar, hidup baik. Dan itulah yang dinamakan pengudusan. Ya, harus dibedakan antara pembenaran dan pengudusan. Pembenaran itu terjadi karena korban Kristus. Pengudusan adalah orang berdosa harus menjadi seperti Kristus. Jadi tiap-tiap hari kita mesti berdoa, kita memohon supaya kasih karunia Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk berubah demi hari. Artinya adalah kita menanggalkan manusia lama, manusia berdosa itu, mengenakan manusia baru. Karena pada waktu kita dibenarkan, kita masih manusia berdosa.
Dan karena kita sudah dibenarkan, kita bisa menjadi seperti Kristus. Berarti kita dalam proses pengudusan. Bagaimana caranya mengalami proses pengudusan? Ya tiap-tiap hari kita berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan juga, mengingat firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Tiap minggu kita dengar firman Tuhan. Tiap hari kita lakukan itu firman Tuhan. Karena kalau baca terus, tidak mendengarkan khotbah-khotbah pendeta kan nggak ngerti ya. Banyak orang mau baca Alkitab terus, boleh, baik baca Alkitab. Tapi kalau tidak ada yang membimbing, gimana mengertinya? Kita perlunya gereja. Oh, Roh Kudus memimpin saya. Tapi Roh Kudus juga memakai hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus memakai para rasul. Kenapa kita menolaknya pada masa kini? Jadi demikian juga orang-orang yang dipanggil Tuhan, belajar Alkitab, melayani Tuhan, kita dengarkan juga mereka. Dan itu kemudian kita bisa mengertinya. Nah, pada waktu kita mengertinya, kita melakukannya. Kita melakukannya di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga pada waktu kita mengalami pengudusan, ada hal yang bertumbuh lebih baik, ada buah-buah roh yang muncul dalam diri kita. Kita tidak menjadi sombong. Oh, kita sekarang menjadi lebih baik. Kita sekarang menjadi bukan seperti dulu lagi. Kita sudah berubah. Memang semuanya itu benar. Tapi bukan karena perbuatan kita. Tapi kasih karunia Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Ya. Jangan ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Kita ditanya kepada orang-orang Yahudi, apakah lebihnya mereka? Tidak ada. Kemudian apakah Taurat tidak berarti? Berarti. Justru pada waktu Taurat diberikan kepada orang Yahudi, Taurat itu mengingatkan orang Yahudi bahwa mereka tidak bisa melaksanakan Taurat tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi orang yang membaca Taurat, dia akan tahu bahwa keselamatan karena iman. Orang yang beriman, dia akan bersyukur karena iman kepada Tuhan. Tuhan memampukan dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan sombong, bersyukur. Karena dia tahu dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Tidak bisa mentaati Tuhan dengan kekuatannya. Berarti dia tidak bisa mentaati Taurat. Tapi ketika dia beriman kepada Allah, memohon pertolongan Roh Kudus, kasih karunia Allah diberikan kepadanya, maka Allah memampukan kepadanya untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghasilkan sesuatu kebahagiaan, sukacita dalam hidup orang yang melakukannya. Tapi jangan tertipu dengan tipuan iblis. Seakan-akan kita lebih hebat dari orang lain, lebih baik dari orang lain, maka kemudian kita akan berhenti bergantung kepada Tuhan. Barang siapa berhenti bergantung kepada Tuhan, maka tidak ada lagi kuasa Allah yang menolongnya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, kebenaran-kebenaran itu. Jadi jangan lupa itu. Kita dibenarkan karena Allah. Cuma-cuma dibenarkan karena Kristus mati di kayu salib. Jadi sebagai orang-orang yang dibenarkan, kita harus berjuang untuk terus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Itulah namanya pengudusan. Tiap-tiap hari, jika kita melakukan kesalahan, kita bertobat, minta ampun. Itulah pengudusan. Dan kemudian buat yang baik. Jadi kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru. Buat yang baik, untuk apa? Menjadi seperti Kristus. Nah, pada waktu kita bertumbuh, makin hari menjadi lebih baik, jangan sombong juga. Karena itu kasih karunia Tuhan, bersyukur. Pengalaman kita bertumbuh dalam Tuhan, itulah yang membuat kita ingin menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan berita Injil. Jadi berita Injil itu bukan verbalisme, bukan hanya kata-kata. Berita Injil itu yang kita saksikan itu adalah karya Allah yang hidup dalam diri kita. Bukan pengalaman orang lain, karya Allah yang hidup di dalam diri kita. Pengalaman orang lain menjadi teladan bagi kita. Untuk melihat apakah dia meneladani Kristus. Dan kemudian kita semua bersama-sama belajar meneladani Kristus. Jadi, selesai dikasih oleh Kristus, saya berharap kebenaran firman Tuhan yang penting ini, saya katakan dari awal, dan Roma itu sangat jelas tentang Injil. Ya. Berita tentang Injil itu dalam kitab Roma itu sangat jelas. Karena itu kita perlu membacanya dengan serius, ya.
mendengarnya dengan serius dan melakukannya. Sekali lagi, ini dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan lupa itu, manusia diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya apa? Karena manusia tidak bergantung kepada Allah, maka kemuliaan Allah yang dipancarkan dalam tergantungan manusia kepada Allah itu hilang. Yang dipancarkan manusia Allah bukan terang. Mungkin di tempatnya dia bersembunyi, menampilkan kegelapan, kejahatan. Karena dia ditudungi oleh kegelapan. Kegelapan itu menjadi budak kegelapan, menjadi budak iblis. Tapi oleh kasih karunia Allah, tudung itu dibuka. Kuasa dosa itu dibebaskan dari diri kita. Dan kemudian kita dibenarkan. Nah, ketika kita dibenarkan saat ini, kita harus terus berjuang untuk hidup dalam pengudusan. Sekali lagi, kita mesti berjuang tiap-tiap hari, mengalami pertumbuhan. Saya berharap kita semua terus melihat hidup kita. Kita ini mengalami pertumbuhan iman tidak, gitu ya. Saya selalu belajar begitu, mungkin juga ada Pak Obed dengan yang lain-lain. Saya selalu tanya, teologi saya ini makin hari makin berubah atau enggak? Maksudnya berkembang, gitu. Makin baik atau tidak, kan gitu. Saya selalu tanya kepada teman-teman yang saya ajar juga. Nah, pada umumnya mereka mengatakan memang berkembang. Memang harusnya demikian. Pengetahuan Allah kita tentang Allah itu berkembang, terus makin maju. Itu bukan berarti kita menjadi arogan sama sekali, tidak. Harus berkembang. Tetapi hidup kita juga harus maju begitu. Seperti itu. Itu karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan nanti kita akan tahu, apapun yang benar yang dilakukan oleh kita tidak pernah keluar dari diri manusia. Saya ulangi ya, apapun yang benar yang dilakukan oleh manusia itu tidak pernah keluar dari manusia. Kebenaran itu hanya milik Allah, tidak menjadi pribadi manusia. Kalau dengar baik-baik ini, kebenaran itu milik Allah, tidak pernah menjadi pribadi manusia. Dia adalah pribadi Allah. Kebenaran itu pribadi Allah. Berarti kalau kebenaran ingin dipancarkan oleh manusia, kita itu harus berada di dalam pribadi Allah, di dalam Allah. Demikian ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berada di dalam Allah, apa yang kita membanggakan? Yang ada adalah ucapan syukur. Yang ada adalah kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur. Kalau kita membaca kitab-kitab dalam Alkitab, semua ucapan syukur selalu. Selalu dimulai ucapan syukur, ucapan syukur. Memang kita hanya bisa mengucap syukur. Karena tidak ada yang baik dari kita. Dan kemudian, juga dengan teman-teman saudara yang lain, jangan kita sombong kepada orang-orang kepercayaan lain. Jangan orang Kristen itu menjadi sombong. Memberitakan tentang Injil bukan sombong. Kadang-kadang saya mendengar berita-berita Injil itu sombong sekali. Kamu nggak percaya Yesus, kamu mati. Jangan begitu kamu. Ceritakan aja. Saya mengalami pembaruan keselamatan Allah seperti ini. Dia cerita dengan baik gitu. Jangan cerita menakut-nakuti orang gitu ya. Injil itu kabar sukacita, bukan kabar yang menakutkan gitu. Dan kemudian dengan kekerasan tidak boleh, dengan bujukan nggak boleh, dengan tipuan tidak boleh. Waktu memberitakan Injil biarlah Roh Kudus yang berkarya. Bukan kita yang berkarya. Kalau orang bertobat percaya, bukan karena kita, itu karena Roh Kudus. Dan juga jangan membanggakan diri. Nah, juga GP Agustinus nanti kalau besar juga jangan sombong. Jangan bangga karena Tuhan berada dengan kita ya. Betul, kasih karunia Tuhan. Tuhan berada dalam kita bukan karena kita lebih baik. Justru karena kita berada dalam Tuhan lah kita diubah menjadi baik. Jadi kita harus bersyukur, bukan menjadi sombong. Demikian juga semua kita, ya, para jemaat semuanya, kiranya kita terus bertumbuh dalam Tuhan, menikmati pertumbuhan dalam Kristus. Ya. Jadi dinamis itu. Jangan pernah berhenti bertumbuh dalam Kristus. Saya berharap ini juga terjadi dalam kehidupan semua kita. Sekali lagi, jangan pernah berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Semua manusia berdosa. Tapi Kristus mati di kayu salib membenarkan kita. Dan orang-orang yang sudah dibenarkan harus bergantung kepada Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus untuk mengalami pengudusan. Menanggalkan manusia lama, mengenangkan manusia baru. Berarti kita mengalami proses pertumbuhan menjadi seperti Kristus. Kalau ini yang kita lakukan, maka pengiringan kepada Tuhan terus bergairah, terus bersemangat, apapun yang terjadi.
kondisi bagaimanapun juga kita bergairah. Karena sesungguhnya Allah lah yang membuat kebahagiaan itu. Kasih karunia Allah lah yang ada pada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang sudah menolong kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang terjadi Kristus di kayu salib membenarkan kami. Dan kami juga bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menolong kami untuk hidup dalam pengurusan. Tolonglah kami Tuhan untuk menampakkan kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah tiap-tiap hari dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.